Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Devita mau menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber dapur Devita. Pertanyaannya dari Endang. Maaf sekali saya tidak bisa menyebutkan nama panjangnya karena HP-nya saya pakai ya. Saya pakai untuk merekam video hari ini. Pertanyaannya dari Endang. Kak, untuk menggunakan ragi yang mereknya Friend ini apakah harus dicampurkan lagi dengan pelembut roti? Oke. Nah, ini ragi Friendnya sayangnya Endang. Ini tidak ada bread impropernya atau pelembut rotinya. Jadi kalau misalnya Endang menggunakan ragi Friend ini masih harus dicampurkan dengan pelembut roti atau bread improper ya, seperti itu. Karena ragi ini yang saya jelaskan kemarin tidak ada campuran bread impropernya. Ragi yang ada campuran bread impropernya yang ini, ragi Vernivan yang ini, ragi yang mereknya 2 in 1. Maaf ya, ada yang belanja. Saya break dulu sebentar, saya lanjut ke live video. Oke, Devita kembali lagi. Maaf, tadi sampai di mana ya? Sampai saya lupa lagi penjelasannya. Oke, sampai penjelasannya tadi di ragi Friend ini. Jadi ragi yang mereknya Friend ini tidak ada campuran pelembut rotinya. Beda sama yang ini, Vernivan. Ini ada campuran bread impropernya atau pelembut rotinya. Jadi kalau misalnya Endang pakai ragi yang ini yang mereknya 2 in 1, ini gak perlu lagi pakai bread improper atau pelembut roti karena sudah ada campuran pelembut rotinya. Ragi sekaligus pelembut roti sudah tercampur kedua-duanya ya. Kalau ragi yang mereknya Friend ini tidak ada campuran pelembut rotinya. Jadi harus menggunakan pelembut roti jika Endang bikin adonan roti-rotian. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit ya perbedaannya pelembut roti dan ragi. Ragi sebagai pengembang adonan roti-rotian, pelembut roti sebagai pengempuk roti supaya nanti ketika rotinya sudah matang hasilnya empuk, lembut dan seratnya panjang. Jika tidak ada ragi, tentu saja nanti ketika Endang bikin adonan roti-rotian nanti adonan ini tidak mau mengembang. Tapi kalau misalnya Endang hanya memakai ragi, tentu saja nanti rotinya tidak empuk, tidak lembut seperti roti-roti yang dijual di toko roti atau di toko-toko lain seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bikin adonan roti-rotian, pelembut roti dan ragi harus dikawinkan supaya nanti hasil rotinya ini empuk, lembut dan seratnya panjang dan keempukannya terjaga. Ini ada ragi yang tadi sudah kasih lihat ya, ragi Vernivan 2 in 1. Ini sudah ada bread impropernya. Kalau Endang mau cari ragi yang ada bread impropernya, pelembutnya yang ini, yang mereknya 2 in 1 dari Vernivan ini. Oke, kalau yang Friend ini tidak ada pelembut rotinya, jadi harus dimix sama pelembut roti supaya nanti ketika bikin adonan roti-rotian hasilnya maksimal, rotinya empuk, lembut dan seratnya panjang. Ketika sudah dingin, rotinya ini terjaga keempukannya. Jadi di mana-mana ya saya bikin adonan roti-rotian ini, pengusaha kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, tentu saja mereka pakai pelembut roti. Kalau tidak ada pelembut roti tidak akan jadi rotinya sayang, tidak akan empuk, tidak akan terjaga keempukannya seperti itu. Hanya untuk pakai ragi memang adonan roti ini mengembang, tapi nanti lihat saja, coba saja ya, bikin adonan roti-rotian memakai ragi, tidak pakai pelembut roti, tentu saja nanti hasilnya tidak akan empuk. Coba saja ya, apalagi bikin adonan roti-rotian hanya mengadon pakai tangan ya, tidak pakai pelembut, tidak pakai mesin waktu mengadon, pasti nanti hasilnya tidak karu-karuan seperti itu. Ya coba saja dibikin ya, apalagi mau jualan. Kalau kita mau jualan, tentu saja kita harus jual kualitas sayang. Jadi harus ada mesin, bahan-bahannya harus lengkap ya. Jika semuanya terpenuhi seperti itu, tentu saja nanti roti yang kita jual ini nanti hasilnya maksimal, cantik, dan pelanggan yang datang nanti jadi langganan kita, dan pastinya rotinya enak seperti itu. Bukan hanya memakai mesin ya saya, bukan hanya memakai pelembut, bahan-bahannya juga harus lengkap, harus ada susu, harus ada telur seperti itu. Mana ada roti tanpa diulen, tanpa diadon, tanpa pakai telur,
selembut kapas. Tidak ada cerita seperti itu. Saya sering melihat orang membagikan resep biasanya judulnya tanpa diulen, tanpa diadon, seperti itu, tanpa telur, tanpa susu, hasilnya lembut seperti kapas, seperti itu. Tidak ada cerita seperti itu yang mengadon roti. Sedangkan saya saja bikin adonan roti sayangnya, saya mengadon pakai mesin itu waktunya sekitar 30 menit, setengah jam. Paling cepat saya mengadon roti 25 menit. Paling banter itu 20 menit jika saya bikin adonan roti-rotian seperti itu. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Terima kasih Endang yang sudah mampir di channel YouTube saya, sudah bertanya dan saya sudah menjawab pertanyaannya. Semoga pertanyaannya jawabannya bermanfaat. Maaf sekali ya. Ini ada langgananku lagi berbelanja. Halo, mau beli apa? Silakan. Aku sudah bikin YouTube. Ini Bang. Ini langganannya Devita. Mana? Halo, coba dulu. Halo. Kendang Bayu. Halo, siapa namanya? Namanya siapa, Nak? Ya. Oh iya, salam kenal. Halo guys. Subscribe channelnya antiku ya, tanteku ya, Mami Devita ya. Dah. Ini langgananku mau berbelanja roti saya ya. Jadi Devita ini berjualan roti. Kalau tidak percaya, ini roti yang saya bikin tadi, makanya saya berani menjelaskan. Ini dia roti yang diulen menggunakan mesin dan pakai pelembut roti. Hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada cerita ya, bikin roti tanpa diulen, tanpa diadon, tanpa telur, tanpa susu, hasilnya selembut kapas, selembut sutra. Tidak ada cerita seperti itu ya, hoax itu. Oke, ayo Kak, beli sudah nggak apa-apa. Aku cuma bercanda aja di sini. Ya silakan beli donat apa? Ambil sudah. Ini Devita lagi berjualan roti sayangnya. Ini langgananku datang. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video hari ini yang saya tayangkan bermanfaat. I love you sobat. Bye.